yang berbentuk persegi panjang dengan luas 20 meter persegi dan keliling 18 meter, apakah mungkin untuk mengkonstruksi persegi panjang tersebut? Secara logika, jika persegi panjang dapat dikonstruksi, maka panjang dan lebarnya harus diketahui terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara mencari panjang dan lebarnya? Kita akan menemukan jawabannya setelah mempelajari bab ini. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah siswa dapat menyelesaikan dan menggunakan persamaan kuadrat untuk memecahkan masalah. Konsep persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. A dikali sembarang variabel pangkat 2 plus B dikali variabel yang sama plus 9 sama dengan 0. Di mana A dan B adalah koefisien. A tidak sama dengan 0 dan 9 adalah konstanta. Mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nilai-nilai X yang memenuhi disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat dan sering dituliskan sebagai X1 dan X2. 1. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan mnx kuadrat plus dalam kurung np plus mq dikali x plus pq sama dengan mx plus p dikali nx plus q, di mana m dan n adalah faktor-faktor dari mn dan p dan q adalah faktor-faktor dari PQ yang memenuhi persamaan tersebut. 2. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mengubah ke bentuk persamaan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat sempurna X plus P kuadrat sama dengan Q. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan min P plus minus akar Q. Persamaan semula AX kuadrat plus BX plus 9 sama dengan 0 diubah menjadi X plus P kuadrat plus N plus 9 sama dengan 0. AX kuadrat plus BX sama dengan X plus P kuadrat plus N, sehingga menjadi X plus P kuadrat sama dengan Q. Q sama dengan min N dikurang 9. 3. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus 9 sama dengan 0 adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4A 9 per 2A. 3. Pemakaian lainnya dari persamaan kuadrat. Sejauh ini pemakaian kuadrat adalah di dalam soal-soal geometri, eksponen, dan logaritma. Persamaan lainnya misalnya untuk memecahkan masalah tak hingga. Misalnya untuk mencari nilai dari 1 per 1 plus 1 per 1 plus 1 per 1 plus dan seterusnya. Titik 3 atau titik-titik berarti bahwa proses seperti itu terus berlangsung sampai tak hingga. 4. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus 9 sama dengan 0, maka X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan 9 per A, X1 min X2 sama dengan akar D per A, dengan D sama dengan B kuadrat min 4A9. Menyusun kembali persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus 9 sama dengan 0, maka persamaan AX kuadrat plus BX plus G sama dengan 0 dapat dituliskan dalam bentuk X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 dikali X plus
X1, X2 sama dengan grafik fungsi kuadrat. Jika AX kuadrat plus BX plus G sama dengan 0 adalah sebuah persamaan kuadrat, maka Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus G disebut sebagai fungsi kuadrat. Grafik dari sebuah fungsi kuadrat dapat dibuat pada sistem koordinat kartesius X, O, Y dengan mengambil Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus G. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Sifat-sifatnya adalah 1. Koordinat titik puncak P min B per 2A, B kuadrat min 4AG per min 4A. 2. Persamaan sumbu simetri adalah garis X sama dengan min B per 2A. 3. Grafik memotong sumbu Y di titik 0,9. 4. Grafik memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, di mana X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat. 5. Jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Dan jika A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. 6. Jika D lebih besar dari 0, maka parabola memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jika D sama dengan 0, maka parabola memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Jika P kurang dari 0, maka parabola tidak memotong sumbu X.